ngobrol bareng komunitas. Hi everyone, still with us at KDS 8 Radio with Media and Yeah. Seru banget ya. Seru banget. Ini Disambut. penyemangatnya di luar lagi banyak banget loh. Oh, iya. Yang datang. Bukan hanya narasumber. Iya loh hari ini loh. Berarti Oke. udah kebayang ya ratusan anggotanya akan seramai dan seseru apa kalau di Main English Club Malang Betul ini. ya, dan untuk Anda juga yang baru bergabung mungkin baru dengerin kita lagi kedatangan tamu atau narasumber dari teman-teman Main English Club ya. Iya. Jadi yang mungkin punya anak yang mungkin masih sekolah atau nggak menutup kemungkinan Anda juga yang sudah dewasa pengen belajar bahasa Inggris. Nah, kira-kira kepo nggak ya sama narasumber kita yang siang ini? Iya, boleh join di live kita di Instagram di Oke. @radio_kds8fm. Betul. Bisa juga di WhatsApp-nya Radio KDS 8 FM ya Mas boleh. Isat. Atau mau tanya-tanya juga bisa di Bisa. ini ya, di WA-nya Radio KDS 8, kita tunggu sampai nanti jam 12 ya. Betul. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Oke, boleh silakan. Tapi ini yang paling banyak bertanya itu ini di Instagram. Ada beberapa yang bertanya. Ini dari Mas Dian Budi sama Mbak Yanti Arema. Kalau mau gabung gimana syaratnya? Nah, Oke, gimana? saya jawab ya. Ya. Kalau kita sekarang sudah punya tempat stay ya, maksudnya Tempat tetap gitu ya? tempat tetap di MCC, kita dikasih di lantai 4 paling ujung sebelah. Wah, ini Co-working space 1, lantai 4. lantai 4 ya? Kalau ada kesulitan bisa nanya di front of, nanti akan diarahkan di mana. Oke. Atau pantengin aja kita punya channel YouTube sama Instagram. Semua informasi ada di Instagram kita main.ec, Main English Club. Jadi di situ kita share kegiatan kita biasanya hari Minggu jam 1 siang. Silahkan datang ke MCC lantai 4 Co-working 1. Itu satu kali pertemuan aja? Jam Satu 1? minggu satu kali. minggu Ya, Oke. satu minggu satu kali jam 1 siang, biasanya sampai jam 4, Sampai jam 4. pos setengah 5 Oke. gitu. Jadi kita susah bubar sih ya. Jadi kita ingetin, setengah 5 tinggal Nggak pulang. terasa, Enggak terasa. Pulang udah Sudah sore, waktunya sore. bubar tapi masih pengen ngumpul terus ya? Bubar dengan terpaksa ya kalau Nah, itu. iya betul. Kayaknya nggak cukup kalau sampai jam 4. Tapi kalau untuk WhatsApp kita batasi untuk beberapa kali kedatangan. Kalau dia memang dua. kadang kan cuma nyoba sekali, Iya. kita nggak masukin ke WhatsApp. Nanti kalau oke. sudah 2 kali Dua hadir di kali, offline ya, meeting, bisa kita ajak nanti ke kita add ke WhatsApp kita. Berarti harus aktif dulu lah ya. Betul. Berarti tidak ada batasan usia boleh atau semua. apa ya? Semua ras, suku, agama. Boleh Bebas gabung. Jadi ya. Kita, member kita ada dari Jerman, ada dari Singapura. Umurnya juga beragam, mulai dari usia sekolah Mau sekolah sampai apapun boleh. 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 ya. background apapun, dari Iyalah. warna kulit apapun, Oh, warna iya. kulit hijau boleh semua. Karena belajar gak mengenal ini ya, usia ya. Betul. Oke. Berarti langsung aja datang di base campnya tadi atau setiap Sabtu ya, setiap Sabtu atau Minggu, sorry, Oh minggu. minggu. Jadi cocok banget yang weekendnya bingung berkegiatan mau ngapain. Nah betul, mending Bisa, gabungan di sini iya, belajar bahasa Inggris bisa belajar, ya. Oke, gitu. next pertanyaan ada siapa? Next pertanyaan ada Bunda Rita ini. Katanya saya seorang bunda punya anak perempuan usia 5 tahun, pengen bisa ngajarin anak lancar buat bahasa Inggris. Apa ya tipsnya gitu? Ini tips untuk bundanya dan juga untuk Nah anaknya iya betul sepertinya betul. ya. Yang penting seneng dulu Bunda. Jadi ala bisa karena biasa balik lagi ke tadi. Iya, betul, betul. Jadi, dibiasakan. Jadi kalau Bunda ngajari yang sederhana dulu, dari berhitung 1 2 3, lagu-lagu yang sederhana gitu, warna. Nanti lama-lama anaknya semakin gede semakin pengen tahu dan semakin suka. Gitu. Jadi dibuat fun. Bundanya fun, nggak stres, anaknya juga fun, nggak stres. Ya, Jadi iya. Oke, siapa tahu dari anaknya bundanya ikut tertarik Nah. juga ikutan gabung juga gitu Iya, ya. kayaknya sekarang banyak gitu ya Mas ya, Ah, soalnya betul. anaknya ini apa, bundanya orang tuanya itu juga harus Ah, bisa nah, soalnya betul. gitu. Kalau Multi saya ya. di rumah saya biasakan untuk tahulah barang-barang yang di rumah itu dengan bahasa Inggris. Jadi Oke. kalau saya nyuruh, tolong ambilkan ini dalam bahasa Inggris. Oke. Dia Jadi ngerti. pengenalannya lebih apa ya? Lebih Jadi dia enak ya. Biasa dengan ting ini, barang ini gitu. Oke. Tapi Kenapa, aku kenapa? juga pernah mencontohkan itu ke ponakan aku karena Terus? ponakan aku bilang dia nggak suka bahasa Inggris itu
makin aku suruh untuk kayak gitu Makin kan. dipaksa ya, harus iya, gitu ya. makanya aku ngajakin dia. Aku cuman nanya, "Are you okay?" gitu dong. Yang simple, betul, karena yang dia simple. tuh mungkin udah saking aduh bahasa Inggris tuh aku tuh tidak suka Iya, karena gitu ya. dia sudah dapat mindset Iya. seperti itu mungkin dia ya. diem aja. Jadi kalau diajakin komunikasi atau ditanyain pakai bahasa Inggris tuh ponakan aku kayak jadi bete gitu. Oke, padahal yang simple loh ya. Iya, mungkin ya gitu ya. Pembiasaan aja Iya, mungkin betul. ya. Tapi mungkin kalau seperti itu terlalu sulit. Mungkin kalau saya pulang ya, Hah? kafe, gitu. Anak saya ngerti ya, water, gitu. Jadi dia Jadi dia tahu, oh ini yang dibutuhkan ini. ya, Oh, jadi iya, mungkin tiap-tiap orang tua kalau ingin Nggak ada mengajar vocab, nggak ada vocab beda-beda structure-nya ya. kan itu. Oke. Iya, itu tadi ya Bunda Rita bisa diajarkan dulu dari yang ringan-ringan, dari Betul, yang berhitung, gampang aja warna dulu. gitu. Ha-ha. Lalu selanjutnya ada Mas Rizky ini. Gimana caranya biar bisa percaya diri untuk ngelatih kemampuan bahasa Inggris sehari-hari? Katanya dia punya anak juga, udah mulai remaja, tapi malu kalau diajakin praktis gitu. Padahal di sekolahnya ada ujian speaking gitu. Gimana itu, Kak? Orang tua contoh buat anak. Jadi kalau misalnya orang tuanya pede, anaknya pasti pede. Orang tuanya bisa, anaknya pasti bisa. Orang tuanya malu, anak juga jadi malu ya? Malu bener ya. Oke, Kadang orang tuanya nggak malu, anak saya malu gitu. Orang tuanya malu-maluin. Oh, malu ya. Contoh, karena biasanya anak mencontoh, jadi harus pede dulu orang tuanya sih. Aku bilang, Oke, jadi gimana orang tuanya bisa pede? Gabung kita dong. biar Nah, pede. itu Tetap dia. ya. Masuk dulu, Iya. nanti kita tahu karakternya seperti ini, jadi kita Ngobrol punya kita. resepnya, punya Iya. gimana caranya dia mau bicara. Oh iya, mungkin yang tadi bermasalah, mungkin bukan bermasalah, mungkin ingin mengajarkan anaknya juga bisa ya ibu dan anak Diajak anak Boleh. sekalian pasti. gitu. Oh, Oh gitu. Kalau Kita bawa main, anak, iya. kita bawa. Jadi kegiatannya bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi bisa untuk keluarga Iya. juga Iya, betul, gitu ya betul. Kak ya. Seperti itu. Oke, ada lagi ini dari Bu Ina. Menurut Main English Club Malang nih, kenapa sih kok orang Indonesia tuh penting buat belajar bahasa Inggris kalau dibandingkan dengan bahasa asing lainnya gitu? Mungkin karena di sekolah dari kecil, dari lihat dulu juga zaman sekolah, pasti kalau bahasa asing tuh adanya bahasa Inggris gitu ya. Iya, betul. Gimana? Karena 50% penduduk dunia itu minimal bisa bahasa Inggris, 50%. Jadi kalaupun kita nggak bisa bahasa lain, bahasa Inggris itu bisa buat kita komunikasi kemanapun kita pergi. Karena 50% kan ikut, dan 20%-nya bisa bahasa Jawa. Sebenarnya kalau bahasa Jawa sama bahasa Inggris sih cukup gitu. Cuman kalau misalnya kita keluar negeri, nggak banyak sih orang Jawa, banyaknya bahasa Inggris. Bahasa Inggris, iya. Ya. Suriname. Sebenarnya Iya, kalau kan negara Iya, tertentu ya. negara tertentu betul. Oke, Oke, itu ya, terus karena memang next. bahasa Inggris tuh mayoritas ya Nah, mungkin betul. sehabis Jadi setengahnya. istilahnya bahasa kedua ya. Setelah kita menggunakan bahasa Indonesia, kita Iya. kemana-mana, mau itu di jalan, mau ketemu produk apa, mau beli produk apa, ada bahasa Inggrisnya pasti Iya. ya. Oke, selanjutnya dari Mbak Juleha ini. Ya, mungkin masih nyambung ya dengan tadi. Mau tanya nih, biasanya kan orang Indonesia nih, terutama saya orang Jawa itu yang bikin susah buat belajar bahasa Inggris karena mikirin gramarnya, terus harus tahu nama-nama mungkin nama benda atau kata sifat yang ingin disebutkan gitu. Jadi sebenarnya kalau mau jago bahasa asing, terutama bahasa Inggris, itu harus bener gramarnya dulu atau memahami banyak vocabulary-nya terlebih dahulu sih? Kalau menurut kita ya di Mindek itu vocabnya dulu. Oh, vocab Nanti, ya. Kalau kita bicara nanti itu tatanannya tuh berjalan dengan sendirinya. Setelah kita banyak vocab, terus jangan suka, misalnya kita suka lagu, kita cari lagu yang berbahasa Inggris, kan di situ sudah ada tatanannya juga. Kita yang paling kita sukai, yang paling simpel lagu apa ini. Berusahalah untuk mengartikan lagu itu, gimana pun caranya, pakai Translate, di betul. online atau di kamus juga bisa. Akhirnya Google juga dari bisa situ- ya. Ha. Dari situ ini apa, when sama go kan beda. Oh ini lampau ya, kalau lampau itu when. Jadi dia dari situ masuk gitu. Oh iya. Jadi gitu ya untuk Mbak Juleha, mungkin jangan lebih jangan kebeban sama grammar. Ya.
Dibiasain aja dulu, meskipun kita sudah dewasa, nggak anak-anak lagi, dengerin lagu yang pingin kita bisa, maksudnya bahasa Inggris gitu ya, dengerin lagu bahasa Inggris banyak. Nanti lama-lama kita akan urutan kata itu, grammarnya apa Jalan sendiri. dengan sendirinya. Terus vocab juga nanti tahu-tahu sendiri, tapi yo ini Proses. biasanya dasarnya kamus atau Google Translate. Jadi misalnya ini kata apa, ini artinya apa. Tapi kalau di Mynik semakin kita ketemu banyak orang, vocabnya macam-macam, kita jadi bisa sendiri. Nah, Betul. itu dia. Ngobras, ngobrol bareng komunika.